gimana nih? Udah siap belum buat ngobrol asik bareng aku? Pastinya kalian udah menunggu kan dari tadi program kesayangan kita nih. Apalagi kalau bukan program Cuap-Cuap Sebaya. Kali ini aku nggak sendirian nih. Di sini udah ada teman aku yang bakal nemenin keseruan kita di episode hari ini. Ini dia Lia. Halo. Gimana Lia? Udah siap buat ngobrol bareng aku? Baik-baik, alhamdulillah Kak. Aku udah gak sabar banget ngobrol dengan kamu dan Sobat Cua dimanapun kalian berada. Wah, jangan kan kamu nih Li, aku yang setiap hari ngisi program Cuap-Cuap Sebaya aja selalu excited karena emang ngobrol di sini tuh bakalan seru banget. Tahu nggak sih, aku tadi berangkat ke studio penyiaran aja awal banget sampai tim bilang, bentar Kak Lia, santai aja dulu. Karena aku udah gak sabar banget ingin berinteraksi sama Sobat Cuya. Wow, semangat itu dong. Oh iya Lia, sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu program Cuap-Cuap Sebaya? Pastinya tahu dong, aku gak pernah skip episode setiap harinya tak. Program ini tuh keren banget jujur. Topik obrolannya seru dan relate sama perasaan sebagian orang di usia kita. Rasanya bakal nyesel banget kalau sehari aja skip. Betul banget Lia, di sini kita bakalan ngobrol seru, ngomongin apa aja pokoknya. Dari mulai perasaan yang menuju pertemanan, percintaan, kesehatan, olahraga, hiburan, pokoknya apapun deh. Jangan risau, kita ngobrolnya santai aja kok, nggak sepaneng. Pokoknya kita dibikin asik dan enjoy aja. Wow, keren banget ya. Semoga energi positif program Cuap-Cuap Sebaya ini dapat dirasa oleh semua pendengar ya. Semoga dan selalu kamu usahakan yang terbaik sih Li. Oh iya, aku kaget banget nih Lia. Ternyata program Cuap-Cuap Sebaya ini jadi salah satu program yang menduduki peringkat 15 untuk saluran podcast tentang perasaan loh. Gak nyangka banget ternyata program siaran Cuap-Cuap Sebaya ini mendapat tanggapan positif dari banyak orang. Keren banget ya ternyata. Antusias orang-orang sangat menyenangkan. Iya nih Lia, pokoknya thank you buat seluruh Sobat Cuya yang selalu setia mendengarkan program siaran ini. Jangan pindah-pindah, stay tune bareng kami di program Cuap-Cuap Sebaya. Sobat Cuya, jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Terus nantikan siaran selanjutnya karena selalu akan ada narasumber yang nemenin kita buat ngobrolin about feeling. Makanya stay tune terus ya Sobat Cuya, bareng kami yang akan bersua setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bener banget, pokoknya jangan sampai lewatkan siaran kami setiap episodenya. Cocok banget buat kalian yang sedang mencari tahu perasaan apa yang sedang dihadapi. Daripada kalian bengong, mending kalian ambil HP kalian untuk dengerin siaran Cuap-Cuap Sebaya ya guys. Ingat ya guys, kalian juga gak akan terus-terusan untuk mendengarkan obrolan. Kalau kalian ngerasa pengen berinteraksi sama kita, bisa banget untuk kirim pesan via DM Instagram ke akun official Cuap-Cuap Sebaya. Seru nggak sih? Tuh guys, jadi tetap bersama kami ya 15 menit ke depan. Stay di Cuap-Cuap Sebaya, ngobrolin rasa bareng kita. Oh ya Lia, gimana nih? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Aku lihat sih lagi sibuk kuliah ya. Terlihat cerita-cerita nugas gitu di tampilan story-nya. Iya nih, sudah mulai semester tua. Harus banget siapin mental buat lebih serius dan matengin visi kedepannya mau gimana. Semester muda bolehlah ya nikmatin masa muda, juga sibuk dengan nyari relasi-relasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi di semester tua ini kayak udah mikir apa nih langkah buat cepat lulus dan punya target apa setelah lulus pengen jadi apa. Akhirnya dengan begitu aku memutuskan untuk lebih fokus aja sama apa yang aku jalanin saat ini. Jalanin aja ya kan Ta? Kamu pasti juga ngerasa lah Tak, fase dimana kamu sama sekali nggak mood untuk nugas, tapi harus tetap ngerjain, lebih ke memaksa diri karena sadar itu bagian tanggung jawab kita kan? Bener sih, setuju. Iyalah pasti, dan aku bisa menjamin semua orang pasti pernah ada di posisi itu. Semua orang juga pasti pernah ngerasa di titik jenuh buat nugas ataupun yang lainnya. Hal yang wajar kok, justru memang itu bagian dari prosesnya menurutku. Bahkan kadang juga sampai ngerasa capek dan ya pengen buat nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Nggak apa-apa loh untuk nggak ngapa-ngapain dulu. Biarin diri kamu untuk rehat, ya tentunya dengan cara kalian masing-masing ya guys. Apa yang kamu ingin, ya diri kamu juga yang megang kendali. Sebisa mungkin pahamilah dirimu dengan baik. Kadang memang perlu untuk jalan santai, nggak perlu lari terus kok. Iya, setuju banget sih, Tak.
Orang tuh kadang terlalu memaksa diri dengan begitu banyak ekspektasi dan ambisi untuk ingin dicapai. Dan itu membuat kita justru melakukan semuanya dengan tekanan, gak peduli itu capek yang ia rasakan. Hal itu gak salah sih Sobat Cuya, bahkan itu nilainya positif. Tapi untuk beberapa orang mungkin gak akan bisa bertahan di dalam kondisi itu ya Ta. Yang akhirnya hanya membuat dirinya semakin gak bahagia dan gak menutup kemungkinan hasilnya juga bagus juga. Makanya ajak diri kalian bukan untuk berjanji selalu menjadi yang terbaik, tapi janjilah bahwa kalian mampu menjalani prosesnya dengan baik tanpa menyakiti dirimu, baik secara fisik maupun mental kalian. Yoi, betul sekali sih. Ini nih makanya aku ngundang kamu ke podcast aku, karena aku lihat nih dari sharingan sahabat-sahabat Coya untuk tetap bertahan di fase capek ini. Hampir semua sedang merasakan titik jenuh, entah dalam ranah pendidikan maupun ranah pekerjaan. Dan dia ini adalah teman aku yang memiliki hobi membaca dan sangat tertarik dengan membaca suasana hati. Kira-kira kenapa kamu tertarik untuk membaca suasana hati seseorang, Lili? Ada motivasi khususnya nggak sih? Enggak sih, Ta. Cuma sekedar suka aja. Kalau ditanya kenapa suka mempelajari itu, ya mungkin aku bisa jawab motivasi terbesar ya diri sendiri sih, Ta. Sometimes aku ngerasa perasaanku nggak enak atau bahkan merasa dunia aku sedang nggak baik-baik aja. Dan nggak ada yang bisa dilakuin selain dengan mencoba menggali lebih dalam keinginan hati kecil aku, Ta. Sampai akhirnya aku menemukan jalan mana yang harus aku tempuh nih, bergerak atau mau mencoba mengoreksi diri sendiri dulu. Renungi kira-kira apa yang membuat perasaanku kok nggak enak gitu. Dan saat seperti itu, biasanya aku nggak bisa langsung cerita sama orang. Sobat Cuya introvert, pasti tahu sih. Makanya karena itu tadi, aku jadi sering baca-baca tentang perasaan gitu, biar bisa menangani perasaan diri sendiri dulu tentunya. Setelah memahami cerita kamu, aku baru menyadari sesuatu yang memang perlu dipertimbangkan sih, Li. Ternyata kita memang selalu butuh space untuk memahami diri sendiri ya. Iya tentu, Ta. Semakin dewasa, kita malah justru semakin balik mengandalkan diri sendiri. Perasaan yang sedih maupun bahagia itu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri, Ta. Orang gak bakalan tahu diri kita sepenuhnya, mau orang itu mandang kita dari sisi sedihnya atau bahagianya. Kalau ternyata kita sedang merasakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan lagi memahami diri sendiri, itu justru menurutku malah lebih kompleks. Kadang kita selalu meyakinkan diri sendiri bahwa aku mah baik-baik aja, aku mah santai aja, aku gak boleh payah dan lainnya. Padahal kita pengen benar-benar menghapuskan kesedihan sekecil apapun di hati kita. Entah itu luka yang baru maupun luka yang di masa lalu. Bener gak? Valid sih, benar-benar kita emang lebih harus ningkatin self love. Ibaratnya ya nggak bakalan ada yang memahami kita sebaik kita sendiri sih. Jadi buat Sobat Cuya dimanapun kalian berada, aku cuma mau pesen pokoknya jangan ragu untuk rehat. Mencoba memahami diri dulu, baru kemudian berjalan kembali. Rehat gak bakalan bikin kamu rugi kok, asalkan bukan untuk menyerah ya. Setuju deh pokoknya. Ingat ya Sobat Cuya, sayangilah diri kalian sebagaimana diri kalian menemukan kenyamanan dengan cara apapun, termasuk dengan cara merehatkan sejenak apa yang membuatmu penat. Aduh, pembahasan kita ringan tapi penting banget ya, Lia. Iya, setuju 100%, Ta. Emang kadang hal yang kita sepelein justru punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita, Ta. Iya kali ya, di episode kali ini kesan dari aku seru dan deep banget. Makasih ya Lia udah nemenin. Next time ikut lagi siaran bareng aku di podcast Cuap-Cuap Sebaya. Kalau pesannya pokoknya jadilah diri sendiri, lebih peka lagi terhadap diri sendiri, karena cuma diri kalian yang nentuin jalannya mau maju atau menetap dengan tidak berkembang. Aku sepemikiran denganmu, Ta. Jangan meletakkan kebahagiaan dan tujuan di tangan orang lain. Letakkan di tangan kita sendiri. Benar sekali sih, Li. Aduh Li, ternyata nih kita udah di penghujung siaran kali ini. Gak terasa ya Sobat Cuya, terpaksa deh kami harus pamit undur diri. Jangan lewatkan podcast Cuap-Cuap Sebaya setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bye Sobat Cuya, sampai berjumpa kembali besok ya.